Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Usman. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, kelas B. Di video kali ini, saya akan mereview tugas saya dan melengkapi tugas saya. Judul jurnal saya yaitu Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. Pancasila, saya akan menceritakan materi saya yaitu lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai filsafat negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila merupakan karunia Tuhan yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber cahaya bagi seluruh bangsa Indonesia dalam membangun peradaban bangsanya di masa-masa selanjutnya. Dalam membangun bangsa, Pancasila merupakan sumber energi sebagai kekuatan dan sekaligus sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, menjadi alat pemersatu, pembangun kerukunan berbangsa dan sebagai pandangan hidup sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar ideologi dan filsafat bangsa, Pancasila selalu diuji ketegahannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang multikultural seperti Indonesia, sejak disahkan sebagai ajas dan landasan negara mulai dari zaman awal kemerdekaan, zaman Orba dan bahkan saat ini. Pancasila selalu menarik untuk dibicarakan. Ini berarti bahwa semakin penting sebuah peristiwa, semakin menarik untuk diperdebatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi dewasa ini terutama dalam era reformasi, terutama pasca Pilkada serentak tahun 2017. Ini dalam konsultasi Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017, semua kontestan peserta pemilu calonnya masing-masing berusaha dan berjuang keras untuk memenangkan calon yang diusungnya. Dalam memenangkan calon yang diusungnya terkadang sering melampaui prinsip-prinsip berdemokrasi. Pelaksanaan pemilu yang seharusnya diwujudkan berdasar demokrasi konstitusional, namun yang terjadi kemudian adalah demokrasi identitas, politisasi, agama, etnis, ekonomi, dan sebagainya. Akibatnya persatuan dan kesatuan yang telah cukup lama dirajut oleh komponen bangsa ini akhirnya mengalami sebuah distorsi yang sangat mengkhawatirkan. Pancasila yang telah disepakati sebagai jati diri bangsa seakan-akan kembali dipersoalkan. Pancasila yang merupakan budaya bangsa yang dibangun dari mosaik keberagaman kebudayaan bangsa yang begitu indahnya seperti digugat dan dipersoalkan kembali oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Merkahnya sinar dalam masyarakat. Pancasila memiliki 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila tersebut memiliki makna. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sebagai bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat. Yang ketiga, masyarakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat kita harus menjadi satu. Karena masyarakat kita harus menjadi satu, artinya satu, tidak terpecah-pecah atau terbagi-bagi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang maknanya mengutamakan kepentingannya negara dan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang maknanya sebuah dasar sebagai tujuan negara yang ditetapkan oleh sistem pemerintahan, sesama hak dan juga kewajiban warga negara. Nah, bagaimana cara agar anak-anak milenial makna Pancasila kepada generasi milenial. Generasi milenial sangat berdampak besar di era globalisasi seperti sekarang. Karena pengaruhnya yang cukup besar, maka dibutuhkan satu pedoman atau acuan bagi generasi milenial untuk berglobalisasi dengan baik dan benar, agar nantinya para milenial bisa menyikapi dengan tidak menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya Indonesia. Generasi milenial atau generasi Y yang saat ini berumur antara 18 sampai 37 tahun adalah generasi usia yang produktif. Generasi ini yang memainkan peran penting dalam berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi ini memiliki keunggulan di bidang kreativitas yang tinggi, penuh percaya diri, serta berkoneksi antara satu dengan lainnya. Tetapi karena hidup di zaman sekarang yang serba praktis, generasi ini cenderung ingin segala sesuatunya serba instan. Hal ini yang menjadikan milenial sebagai titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa di era yang serba teknologi. Seperti sekarang terbukti memberikan jaminan akses dan percepatan dalam memperoleh informasi, tetapi seringkali malah menimbulkan jarak dan membuat tidak berkomunikatif logo, bahkan banyak yang berujung rusaknya hubungan antara lain. Fakta menunjukkan bahwa milenial tidak dalam penggunaan teknologi internet usia 10-37 tahun. Penggunaan internet yang berusia di atas 55 tahun hanya sebesar 2% di kalangan mahasiswa. Pengguna internet tercapai 87,7%, kalangan di kelompok pelajar mencapai 69,8%, dan pada kalangan kelompok kerja mencapai 58,4%. Maka dari itu, pedoman Pancasila harus dipegang sebagai prinsip para generasi milenial agar generasi milenial tidak gampang terpengaruh oleh radikalisme. Ada beberapa contoh yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
Yang pertama, menyadarkan orang lain dan diri sendiri akan pentingnya nilai Pancasila. Yang kedua, membuat peringatan yang tegas jika melanggar nilai yang terdapat dalam Pancasila dari mulai hal sepele. Yang ketiga, tanamkan nilai Pancasila sedari dini. Contohnya mengajarkan sikap toleran terhadap anak-anak. Yang keempat, berikan sanksi baik tertulis ataupun tidak untuk yang melanggar keras Pancasila. Yang kelima, ajak rekan untuk menerapkan nilai Pancasila. Misalnya sila pertama untuk rajin ibadah. Nah, itu penjelasan saya tentang review saya, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like dan jangan lupa di like dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum.